23 masih 21. Ini udah 20, 30, udah 60%-an ya. Kita mulai aja ya. Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, salam sehat, salam sejahtera. Ini udah pada ini ya, dengan konsen, termasuk saya kayaknya. Oke, saya sharing dulu. Kita bahas tentang komunikasi. Oke, sudah muncul, Wanda? Sudah, Pak. Oke, komunikasi dan konseling farmasis dalam dunia kerja. Sebenarnya ini kita ngambilnya, saya bikinnya general, tapi nanti di dalam PPT-PPT ini ada 192 slide ini, eh saya jadikan satu di eh, 7 kali materi itu, atau 6 kali materi itu. Ya. Oke, kita lihat dulu proses komunikasi ini yang pasti ada komunikator dan komunikan. Lalu ada pesan dan ada saluran atau media. Nah, medianya sendiri sih sebenarnya ini kalau kalian lihat ini ada gangguan. Nah, nanti kita bahas lagi nih gangguannya apa aja sih dalam sebuah proses komunikasi. Nah, komunikasi sendiri itu adalah bentuk pesan dari pemikiran, perasaan, pelaku, pengirim atau sender, lalu penyampaian pesan kepada penerima atau receiver dan reaksi dari penerima. Nah, reaksi seperti ini atau feedback ini tadi rintangan sama halnya dengan saluran atau media ada gangguan gitu ya. Jadi nanti kita bahas sendiri tentang kendala karena atau gangguan yang ada dalam proses jalur komunikasi. Apa yang disebut dengan komunikasi, prinsip elemen komunikasi personal, lalu persepsi dan komunikasi, komunikasi nonverbal dalam informasi, dan barrier dalam komunikasi. Tadi ya, hambatan atau rintangan. Tujuannya dari komunikasi. Oke, saya mau baca. Silakan yang mau baca. Dea, baca Dea. Tujuan komunikasi, satu, memberi informasi, mengedukasi, memberi konseling. Dua, mempengaruhi, membujuk, mengubah. Tiga, melakukan penelitian, penyelidikan, penjelajahan. Empat, berkolaborasi, membangun tim, memberi semangat. Lima, memotivasi, menginspirasi. Enam, mengelola, mensupervisi, mengontrol. Tujuh, memberikan dukungan, perhatian, compassion. 8, membangun hubungan dan afeksi. 9, menghibur. Ya, kalau kalian lihat di sini tujuan komunikasi pertama udah pasti memberi informasi, edukasi, dan konseling. Lalu mempengaruhi, wujud, dan mengubah. Lalu ada melakukan penelitian, pendidikan, dan penjelajahan. Berkolaborasi, membangun tim dan memberi semangat. Lalu ada memotivasi dan menginspirasi. Mengelola, supervisi, mengontrol. Lalu ada memberi dukungan, perhatian, compassion. Membangun hubungan dan afeksi, serta menghibur. Oke, lanjut deh. Tujuan komunikasi dalam pelayanan kesehatan, satu, menyelidiki riwayat kesehatan, riwayat pengobatan, dan masalah kesehatan pasien, lalu menginformasikan dan menjelaskan terapi, risiko, dan obat-obatan. Yang ketiga, ada mempengaruhi dan memotivasi pasien untuk mematuhi regimen terapi atau mengikuti pola hidup sehat. Yang terakhir, ada menjajaki, menjelaskan, bernegosiasi, dan membuat keputusan terkait terapi. Ya, kalau kalian lihat di sini uh, bisa didefinisikan dari tiap poin itu sebenarnya
beberapa kegiatan pelayanan farmasi klinis gitu ya. Jadi mulai pertama nih menyelidiki riwayat kesehatan, pengobatan dan masalah kesehatan pasien. Itu kita bisa lewat penulisan pengguna obat dan rekonsiliasi obat. Lalu yang kedua menginformasikan kebijakan terapi, resiko dan obat-obatan. Ini bisa PIO, konseling. Lalu yang berikutnya mempengaruhi memotivasi pasien untuk mematuhi regimen terapi atau mengikuti pola hidup sehat. Nah ini kaitannya sama kepatuhan. Lalu yang terakhir adalah menjelaskan bernegosiasi dan membuat keputusan terkait terapi. Nah, ini biasanya nanti kaitannya sama visitor. Visitor terkait sama apa? Sama DRP dari pengobatan pasien. Lanjut, dia. Lalu berkolaborasi dan mengelola regimen terapi, prosedur, konsultasi, dan pemeriksaan yang kompleks, lalu menghubungkan hubungan saling percaya, dan terakhir menunjukkan dukungan dan perhatian. Ya, poin selanjutnya ini masih bergabung dari kaitannya adalah si visitor itu gitu ya. Jadi apoteker melakukan visitor terkait uh, mengecek DRP dan adverse drug reaction. Nah, lalu membangun hubungan saya percaya serta memberikan dukungan. Ini kaitannya sama apa? Sama komunikasi, edukasi, dan komunikasi dan edukasi terintegrasi dalam artian mulai dari proses pasien kita em, cek riwayat mulai dari riwayat penggunaan obat, eh, penulisan riwayat penggunaan obat dan rekonsiliasi sampai proses itu komunikasi edukasi baik itu pemberian PIO atau konseling. Oke. Lanjut ya. Lalu komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu ada komunikasi efektif bukan sebatas penghantar pesan, lalu melainkan upaya yang bertanggung jawab dari pengiriman pesan maupun penerimaan pesan agar proses komunikasi berjalan baik. Ya, sebenarnya sama prosesnya seperti di sini proses sebuah komunikasi. Jadi kalau kalian lihat di sini juga, ini kan prosesnya ada uh, pesan yang jelas kepada penerima, lalu penerima tuh mengerti, lalu ada reaksi atau ada perubahan, lalu ada feedback dari proses penerimaan pesan yang dimengerti oleh si penerima pesan. Jadi di sini komunikasi efektif bukan hanya sebatas mengantar pesan, melainkan upaya yang bertanggung jawab dari pengirim pesan maupun penerima pesan agar komunikasi berjalan dengan baik. Nah, makanya kenapa di sini siklusnya berjalan ya, karena jatuhnya bisa dibilang ini komunikasi yang dua arah. Karena apa? Karena selain si penghantar pesan ini menyampaikan pesanan dan menjelaskan isi pesannya, tapi si penerima pesan juga mengerti tujuannya kemana sih gitu. Seperti misalnya contoh eh, waktu saya ngebahas kontrak perkuliahan gitu ya. eh, saya nggak mewajibkan kamu on cam, tapi kamu bisa off cam, tapi harus displaynya nama, foto, dan NIM gitu ya. Nah itu kan prosesnya ada, berarti kan ada feedback atau ada from reaction atau change dari kamu sebagai penerima pesan. Karena saya sampaikan nih, saya nggak mau juga kamu on cam, boleh kamu off cam nggak apa-apa. Tapi yang penting display adalah foto, pas foto, nama dan NIM kayak gitu. Nah itu berarti kan kamu ngerti nih apa yang saya sampaikan. Karena apa? Karena muncul tuh. Sekarang kalau kalian lihat nih banyak yang tampilannya nama gitu ya, kok pas foto tapi nggak ada NIM-nya. Berarti ini belum connect nih. Berarti pesan saya belum nyampe semua nih. Gitu. Nah itu salah satu contoh kecil yang memang eh, apa yang namanya itu komunikasi efektif. Nah, itu makanya tadi saya bilang saya juga berarti belum efektif nih komunikasinya ke kalian. Entah sayanya kurang tulisannya kurang jelas di PPT waktu ngebahas kontrak kuliah atau memang informasinya kalian nyampainya sekilas. Nah, nggak tahu nih apakah karena misalnya contoh, apakah karena ada hambatan nih hambatan misalnya waktu pas diinfokan kamu sedang di jalan atau pada saat diinfokan di grup oleh PJ kamu cuman koran gitu. Jadi memang itu hal-hal yang memang menjadi hambatan-hambatan yang nanti kita akan bahas sendiri tentang hambatan dalam proses komunikasi yang efektif. Oke, lanjut deh. Keterampilan komunikasi bagi apoteker. Satu, keterampilan komunikasi dengan sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. A. Keterampilan komunikasi verbal, tahu mendengar aktif, observasi,
Asesmen hambatan dalam komunikasi verbal. B. Keterampilan komunikasi nonverbal itu bahasa tubuh, isyarat, ekspresi wajah, kontak mata, gestur. Yang C. Keterampilan komunikasi tertulis, rekam medis, penulisan catatan perkembangan pasien terintegrasi atau CPPT sesuai dengan standar nasional akreditasi rumah sakit metode SOAP, penulisan dokumen lainnya. Yang di komunikasi dalam visit mandiri dan visit bersama. 6. Sikap asertif dalam komunikasi. Yang F. Etika dalam komunikasi. Ya, di sini keterampilan komunikasi bagi apoteker pertama adalah keterampilan komunikasi dengan sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Nanti kan kita akan kita bahas nih tentang komunikasi inter dan antar personal. Pertama adalah keterampilan komunikasi verbal. Jadi perlu dibedain nih, apa yang eh, apa itu yang di verbal, apa itu yang non verbal gitu. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya verbal itu kan asal katanya dari verb kata gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini mendengar yang aktif, observasi, asesmen hambatan dalam komunikasi verbal. Lalu non verbal sendiri ada bahasa tubuh, isyarat, ekspresi wajah, kontak mata, dan gestur. Lalu keterampilan komunikasi tertulis. Nah ini berupa pencatatan di rekam medis dengan metode SOAP atau penulisan dokumen lainnya seperti misalnya monitor efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, konseling, PIO, komunikasi edukasi dan integrasi, gitu. Lalu komunikasi dalam visit mandiri dan visit bersama. Nah ini kaitannya sama apa tadi yang saya bilang, bagaimana kita menerapkan komunikasi yang antar personal. Terkait sama apa? Terkait sama bagaimana menyampaikan informasi dalam suatu siklus pengobatan mulai dari pasien, dokter, perawat, dan farmasi sendiri. Dan ada ornamen-ornamen lain, misalnya seperti ahli gizi, gitu ya, terus rehab medik. Nah itu juga memang menjadi salah satu faktor yang bagaimana kita sebagai uh, personal tahu caranya berkomunikasi dengan antar maupun interpersonal. Lalu sikap yang asertif dalam komunikasi atau sikap yang tegas dalam artian penyampaiannya yang tegas dalam maksudnya tegas tuh tegas jelas karena satu sisi juga nih kayak tadi contoh yang saya sampaikan mungkin saya kurang asertif pada saat membacakan poin-poin peraturan kelas online saya gitu ya jadi uh, kan dia asertif akhirnya penerimaannya juga mungkin setengah-setengah itu jadi saya bilang hambatannya kan macam-macam ya jadi kita nanti bisa mengkategorikan jenis-jenis hambatan. Lalu etika dalam komunikasi. Ya biasa ya kalau kita ngomong etika ya pasti mengucapkan salam, perkenalan diri, sebagai apa, tujuannya apa, kayak gitu. Oke, lanjut ya. 2. Kemampuan komunikasi verbal atau nonverbal, visual, dan tertulis dengan pasien dan keluarga pasien. A. Keterampilan komunikasi pada pasien secara umum atau sapaan kepada pasien, teknik wawancara pasien, menjelaskan terminologi medis dalam bahasa awam, memanggil sejarah pengobatan pasien, keterampilan komunikasi pada pasien, populasi khusus atau pediatri atau geriatri, dan dalam kondisi khusus, kondisi kritis, kronis, kritis, koma, terminal, gangguan pendengaran, gangguan bicara, kondisi psikiatrik. B. Penilaian respons terapi dan kepatuhan pengobatan pada pasien. Ya, tadi kan yang pertama adalah keterampilan, lalu yang kedua adalah kemampuan komunikasi, baik itu verbal, nonverbal, visual, dan tertulis dengan pasien atau keluarga, pasien atau caregiver. Pertama adalah keterampilan komunikasi pada pasien secara umum, baik itu ada metode sapaan, teknik wawancara, menjelaskan terminologi medis dalam bahasa awam, menggali sejarah pengobatan pasien. Nah ini kan kita ngomongin yang awal-awal berarti terkaitnya adalah rekonsiliasi dan penyelesaian lewat penggunaan obat. Lalu keterampilan komunikasi untuk pasien dengan populasi khusus. Nah ini yang kemarin sudah sempat saya review juga tentang tugas gimana sih eh, komunikasi yang efektif untuk kondisi-kondisi yang khusus seperti pediatri, geriatrik, lalu dalam kondisi khusus lainnya pasien kronis, kritis, koma, sakit terminal, gangguan pendengaran, gangguan pembicara, dan kondisi psikiatris atau kejiwaan. Lalu penilaian respon terapi dan kepatuhan pada pengobatan. Nah ini kan kalau poin yang kedua kan kita eh, biasanya dilakukan pada rawat jalan, terutama pasien-pasien yang memang kronis. Nah itu kan
mereka pasien-pasien yang memang butuh informasi lebih lanjut terkait detail. eh, Kalau kalian nanti baca, maksudnya kalau kalian udah baca Parkin kan itu juga yang ada tugas tuh, tugas nanti yang video konseling pasien dengan kondisi terminal atau gangguan jiwa atau ada maksudnya psikiater gitu ya. Nah, itu juga poin-poin yang memang harus tahu dulu nih basicnya apa sih konseling itu. Lalu kedua adalah tentang eh, apa sih eh, kriteria atau ciri-ciri pasien-pasien yang punya kondisi khusus. Nah, nanti dibahas juga tuh di situ hambatan-hambatannya apa. Nah, itu makanya kan kemarin sempat ada yang bertanya juga. Jadi saya jelaskan dulu nih. Kalau kamu mau bikin video konseling, berarti kamu harus tahu dulu nih konseling itu apa. Poin-poin apa aja sih yang harus dilakukan pada saat konseling gitu. Dan kriterianya apa aja. Lalu berikutnya adalah jenis pasiennya. Nah, jenis pasiennya bagaimana ciri khasnya nih? Apa yang harus dihadapi dong pacian untuk pasien ya dengan ciri khas misalnya gangguan terminal atau pasien yang kondisi psikiatrik. Lalu berikutnya adalah eh, jenis-jenis, maksudnya dalam artian obat-obatnya yang memang mempunyai kekhususan atau mempunyai cara pakai yang spesifik dalam artian eh, pasien punya pengobatan yang spesifik dan pasien tersebut juga dia mempunyai pengobatan lebih dari satu atau dua lebih dari dua terapi. Nah, itu memang itu kan yang mau kita lihat kalau misalnya kita mau ngebahas tentang respon terapi dan kepatuhan pengobatan pada pasien. Selain karena kita lihat terhadap apa? Terhadap diagnosa klinis atau asesmen klinis dari dokter pada saat dia kunjungan berikutnya. Apakah nilai GDS, GDP-nya stabil, apakah tekanan darahnya stabil atau turun atau tinggi, gitu ya. Nah, itu memang yang menjadi dasar juga pada saat kita melakukan konseling untuk melihat sebenarnya pasien ini patuh atau enggak. Tuh, jadi proses-proses yang memang perlu kalian lakukan, kalian harus pahami dulu nih, apa yang mau dilakuin, pengertiannya apa. Itu nanti baru dari situ poin-poin lain yang memang mendukung untuk kita melakukan konseling, PIO, gitu. Oke, Dea, kamu mau podcast siapa, Dea? Silakan. Kamu Tia, Oke, silakan. Kalau mau di random ke kelas yang lain juga nggak apa-apa kok. kamu Tia dulu Kak. Pak. Oke, silakan. Oke, lanjut ya Pak. Iya, Selanjutnya, prinsip dan elemen komunikasi interpersonal, yaitu mengatur the stage, komponen model komunikasi interpersonal, tanggung jawab farmasis dalam model komunikasi, mencari arti dari pesan, kata-kata dan konteks, congruence antara pesan verbal dan nonverbal, mencegah misunderstanding, menggunakan feedback untuk mengecek arti dari pesan, mengembangkan komunikasi lebih lanjut. ya di sini ada prinsip dan elemen komunikasi interpersonal. Nanti sebenarnya kita ada penjelasan tersendiri gitu ya. Ini general aja. Jadi pertama adalah mengatur stage, lalu komponen model komunikasi interpersonal, lalu tanggung jawab farmasis dalam model komunikasi, mencari arti pesan, kata-kata dan konteks kongruen antara pesan verbal dan non-verbal, lalu mencegah misunderstanding, menggunakan feedback untuk mengecek arti dari pesan dan mengembangkan komunikasi lebih lanjut. Ya, lanjut. Komponen model komunikasi interpersonal itu ada sender, pesan, receiver, feedback, sama barrier. Ya, kalau dibilang secara general sih, yang namanya sender dan receiver tetap ada ya. Pesan pun tetap ada. Tapi kan feedback dan barrier ini beda-beda gitu. Karena mau kita bahasnya komunikasi interpersonal antara kamu sesama farmasis atau antar personal itu kan beda-beda hambatannya. Kalau komunikasi antar personal kan jatuhnya kamu komunikasi sama perawat gitu ya. Basic knowledge-nya beda. Nah, itu memang
hambatannya juga beda gitu. Jadi memang kalau boleh dibilang basic utama dalam komunikasi tetap sender, pesan, receiver. Nah, feedback dan bariernya sendiri ini beda-beda, tergantung dari jenis komunikasi kita. Karena yang tadi saya bilang, kalau komunikasinya kamu sesama apoteker atau sesama TTK, proses understanding itu lebih cepat, lebih lebih gampang karena basic knowledge-nya sama gitu. Tapi kalau kamu komunikasinya di lapangan atau di pelayanan ketemunya perawat, ahli gizi gitu ya, itu basic knowledge-nya kan agak walaupun tetap ada farmakologi, farmakoterapi, tapi basic knowledge-nya beda gitu. Jadi itu juga yang menjadi barrier atau hambatan kenapa kalau kamu komunikasi antar personal itu lebih lama dibandingin kamu komunikasi dengan interpersonal. Dalam artian dengan komunikasi yang contoh, nggak usah ngomongin yang detail atau skill ya. Kalau kamu komunikasi interpersonal sama orang yang uh, serumah sama komunikasi yang tetangga itu kan beda ya. Karena karena satu rumah itu kita ngomonginnya dalam artian tanda kutip satu basic knowledge sama, tapi kalau tetangga itu beda gitu. Nah, itu juga yang memang contoh kecil bagaimana namanya kalian berusaha mengatur komunikasi menjadi efektif dengan melihat uh, si uh, jenis komunikasinya, terus pesannya, lalu feedback dan bariernya. Oke, lanjut, Mutia. Tanggung jawab farmasis dalam model komunikasi, kita ada tanggung jawab farmasis dalam aturan dari sender dan receiver dari pesan. Sender farmasis tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa pesan ditransfer dalam bentuk yang jelas. Untuk mengecek apakah pesan dengan benar perlu ditanyakan feedback dari receiver dan dijelaskan kalau ada salah pengertian. Receiver bertanggung jawab mendengarkan apa yang ditransfer oleh sender. Kita harus berusaha keras memasukkan feedback dalam interaksi dengan orang lain. Ya, tanggung jawab farmasis dalam mode komunikasi. Dari aturan sender dan sifat dari pesan sender sendiri ini tanggung jawabnya adalah meyakinkan bahwa pesan ditransfer dalam bentuk yang jelas. Untuk mengecek apakah pesan dengan benar perlu ditanyakan feedback dari receiver dan dijelaskan kalau ada salah pengertian. Lalu receiver bertanggung jawab mendengarkan apa yang ditransfer oleh sender. Dan dari kita sendiri memang harus berusaha keras semua feedback dan interaksi dengan orang lain. Dalam arti gini, eh kan kalau kamu mau menegaskan feedback dari Pio dan konseling itu kan beda. Karena dasar komunikasinya juga udah beda gitu. Jadi memang basic knowledge yang dari tipe komunikasi sendiri ini yang perlu emang dipahami dulu. Baru nanti poin-poin berikutnya mengikuti terkait apa? Terkait dari isi pesan, terkait dari jenis komunikasinya, lalu sorry, jenis isi pesan, lalu receivernya, lalu feedbacknya bagaimana, terus hambatannya seperti apa. Oke, lanjut, lanjut dia. Mencari arti dari pesan. Bagaimana pesan asli dari sender dan diterima receiver. Komponen kritis dalam proses ini adalah bahwa receiver menunjukkan arti yang sama terhadap pesan verbal dan nonverbal yang disampaikan oleh sender. Mencari arti dari pesan. Bagaimana pesan asli dari sender dan diterima receiver. Dan komponen kritis dalam proses ini adalah bahwa receiver menunjukkan arti yang sama terhadap pesan verbal atau verbal yang disampaikan oleh sender. Nah, tadi sebenarnya kaitannya sama apa? Bagaimana cara penyampaian yang asertif sama um, understanding dari receiver akhirnya menimbulkan suatu reaksi atau suatu perubahan. Karena apa? Karena judulnya dia udah ngerti nih dari apa yang disampaikan oleh si pemberi pesan. Oke, lanjut. Kata-kata dan konteksnya secara umum individual assign
meaning terhadap pesan verbal dan nonverbal berdasarkan pengalaman mereka waktu lalu dan definisi sebelumnya dari elemen verbal dan nonverbal. Jika dua orang tidak sama definisi dan pengalaman yang lalu, maka mungkin terjadi misunderstanding. Contohnya adalah perbedaan bahasa dan dialek football soccer. Kata-kata dan konteksnya. Secara umum, individual assign meaning terhadap pesan verbal dan non-verbal berdasarkan pengalaman mereka waktu lalu dan definisi sebelumnya dari elemen verbal dan non-verbal. Jika dua orang yang tidak sama definisi dan pengalaman yang lalu, maka mungkin terjadi misunderstanding. Contohnya perbedaan bahasa atau dialek antara football dan soccer. Nah, itu sama yang tadi saya bilang. Kalau misalnya kita ngomonginnya, kamu komunikasinya sama sesama TTK atau sesama apoteker, itu kan basic knowledge-nya sama gitu ya. Karena apa? Katanya ngomonginnya adalah eh, pengalaman, pengalaman atau background pendidikan yang sama. Tapi kalau kamu ngebahas bahasanya komunikasi dengan antar personal, dalam artian misalnya perawat atau ahli gizi gitu ya, itu sama sebenarnya sama halnya dengan kalau kamu komunikasi dengan orang awam yang memang basic knowledge-nya berbeda dengan kamu. Nah, itu memang pintar-pintar dalam proses pemilihan bahasa yang memang mudah dimengerti dan mudah dipahami. Akhirnya si penerima pesan mengerti gitu tujuannya apa. Memang kadang bahasa-bahasa ilmiah tuh agak susah eh, untuk membuat pengkategorian antara si bahasa ilmiah dengan bahasa awam gitu. Memang kalau ini sih ngomonginnya experience sendiri ya. Jadi dalam artian bagaimana experience kamu sendiri dengan ketemu berbagai macam karakteristik yang memang basic knowledge-nya beda. Nah, itu kan memang ilmu tersendiri gitu. Memang di luar basic atau ilmu tentang komunikasi sendiri. Oke, oke, lanjut. Mutia. Persepsi dan komunikasi. Yang pertama, pentingnya persepsi. Kedua, sharing persepsi sama feedback feedback untuk mengecek persepsi dan persepsi credibility dan persuasi. Kalau di sini sebenarnya basicnya adalah uh, informasi yang disampaikan si pemberi pesan ini sama nggak sih sama meaningnya sama yang penerima pesan gitu. Makanya kenapa di sini pentingnya persepsi. Karena biar satu tujuan. Kalau contoh misalnya kamu lagi konseling gitu ya. Terus kamu bilang, "Eh, Bu, Pak, obat yang ini sambil menunjukkan eh, nah, obatnya dan menunjukkan aturan pakainya di etiket gitu ya. Kamu info, "Eh, Bu, Pak, ini minumnya pada saat setelah suapan pertama atau pada saat suapan pertama." Itu beda kan maknanya sama eh, kalau misalnya kamu nggak menjelaskan, dia pasti ngomongnya, "Oh iya, berarti mungkin eh, sebelum makan." Karena pada saat suapan pertama kan, pada saat makan, artinya tubuh atau makanan tuh belum masuk secara literal itu belum masuk ke tubuh gitu. Itu yang memang jadi persepsi untuk perlu kita cek nih feedback apakah eh, dia ngerti nggak maksudnya suapan pertama itu apa gitu. Apakah misalnya pada saat eh, sebelum makan atau sesudah makan tapi udah makan nih baru suapan pertama gitu. Nah, itu kan memang tujuannya adalah itu biar mininya sama-sama apa artinya sama-sama tahu gitu dalam artian si penerima pesan maunya, "Bu, ini obatnya," walaupun kita nggak menjelaskan bagaimana mekanisme kerja obat itu, gimana dia mencegah glukosa gitu ya, tidak bereaksi secara penuhnya oleh si obat misalnya akar bose. Kita kan nggak menjelaskan itu karena itu terlalu complicated dan itu bahasanya terlalu ilmiah. Tapi gimana caranya kita mau menjelaskan obat ini
Tujuannya adalah mencegah karbohidrat atau glukosa diserap secara sempurna. Makanya perlu dimakan pada saat suam pertama. Tuh. Memang hal-hal yang tadi saya bilang, bahasa-bahasa yang ilmiah itu memang kadang susah kalau kita mencari bahasa awam gitu ya. Tapi memang pengalaman-pengalaman yang kalian temui itu memang bisa menjadi dasar selain basic knowledge yang memang kalian sudah dapat. Oke. Lanjut, Mutia. Komunikasi nonverbal dalam farmasi itu ada komunikasi nonverbal versus verbal. Elemen komunikasi nonverbal, detecting nonverbal cues in others, overcoming distracting factor nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal dalam farmasi sendiri adalah verbal dan nonverbal, lalu elemennya sendiri, lalu detecting nonverbal cues in others, dan overcoming distracting factor atau uh, faktor-faktor pendistraksi yang mungkin muncul pada saat komunikasi nonverbal. Oke, lanjut, Mutia. Keterampilan komunikasi penting. Farmasis, orang profesional, kontak dengan banyak orang, terutama di apotek. Komitmen, pasien-oriented care, pharmaceutical care, care dalam kebutuhan terapi obat pasien, dalam kebutuhan terapi obat pasien, identifying, resolving, and preventing DRP dari under treatment, over treatment, atau inappropriate treatment. Farmasis expert dalam penggunaan obat, sehingga terapi obat rasional perlu komunikasi efektif. Keterampilan komunikasi itu penting, yaitu farmasis seorang profesional dengan kontak dengan banyak orang, terutama di apotek. Begitu juga dengan yang pelayanan di rumah sakit ya, karena cakupannya lebih luas. Lalu komitmen, yaitu pasien oriented care. Lalu ada pharmaceutical care. Nah, ini adalah care dalam kebutuhan terapi obat pasien, meliputi identifying, resolving, dan preventing DRP. Nah, itu salah satunya bisa under treatment, over treatment, inappropriate treatment, atau adverse drug reaction, yaitu adalah interaksi dan ROTD. Lalu farmasis expert dalam penggunaan obat, sehingga terapi obat menjadi rasional dan perlu komunikasi secara efektif. Yaitu tadi, gimana caranya kita menyampaikan pesan tentang aturan pakai, waktu pakai, terus efek samping yang lumrah terjadi gitu, itu membuat pasien tidak menjadi bingung atau tidak menjadi takut. Misalnya, kalau kita nggak infoin minum rifampicin urin menjadi merah, dia bakal berpikir, kok gue jadi pendarahan ya? Habis minum obat ini kencing gue jadi merah gitu. Padahal sebenarnya hal-hal dasar itu perlu kita sampaikan kepada pasien, karena kaitannya sama apa? Karena kaitannya terkait sama apa? Bagaimana pasien itu mengerti kalau obat itu memang efek sampingnya dan itu amat sangat tidak berbahaya. Oke, lanjut. Lanjut, Mutia. The communication process. Communication is the sharing of information, ideas, thoughts, and feelings. Tidak hanya kata-kata yang diucapkan, tetapi ekspresi wajah, vokal, postur tubuh, dan sikap yang lain. Supaya efektif, harus tahu proses komunikasi. Tujuan semua komunikasi adalah understanding. Komunikasi efektif terjadi bila arti dari pesan dimengerti oleh receiver. Bila seseorang ingin sharing information dengan orang lain, sender harus memilih bagaimana mentransfer message. Medium dapat ditulis, oral, nonverbal, atau elektronik. Informasi dikenal oleh receiver dan tanggap. Ini merupakan respon dan merupakan feedback terhadap sender. Sender mengkoreksi jika ada misunderstanding. Komunikasi biasanya melalui multiple nonverbal channels,
facial expressions, gestures, vocal quality, dan lain-lain. Ya, communication proses komunikasi itu komunikasi adalah sharing informasi, ide, pemikiran, dan perasaan. Tidak hanya kata-kata yang diucapkan, tetapi ekspresi wajah, vokal atau suara, postur tubuh, dan sikap yang lain. Supaya efektif, harus tahu proses komunikasi dan tujuan semua komunikasi adalah understanding, di mana komunikasi efektif terjadi bila arti pesan dimengerti oleh receiver. Bila seseorang ingin sharing informasi dengan orang lain, sender harus memilih bagaimana mentransfer message. Tadi kita bahas ya, jenis pesannya apa, kategori atau kriteria penerima pesannya apa, terus hambatannya apa nih untuk kita bisa dalam artian kita bisa untuk melewati hambatan-hambatan ini biar nggak muncul kita harus apa nih. Makanya kita perlu tahu dulu tentang jenis komunikasi apa, terus penerima pesannya bagaimana, media medianya dan isi pesannya seperti apa. Lalu informasi dikenali oleh bila seseorang ingin sharing informasi dengan orang lain, sender harus memilih bagaimana mentransfer pesan. Medium dapat ditulis, oral, nonverbal, atau elektronik. Informasi dikenal oleh receiver dan tanggap ini merupakan respon dan merupakan feedback terhadap sender dan perlu dikoreksi jika ada kesalahpahaman. Komunikasi biasanya melalui multiple nonverbal channel seperti facial expression, gestur, dan vocal quality dan lain-lain. Nanti kita akan bahas tentang si komunikasi nonverbal sendiri ya, yang memang menjadi multiple channel dalam sebuah komunikasi. Nah, ini contoh dari komunikasi body language kan tadi komunikasi nonverbal ya, baik itu gestur, ekspresi wajah, kontak mata, kontak fisik, body postur, dan jarak personal. Oke, Mutia, lanjut. Kamu mau oper ke siapa? Lanjut, Pak. Kamu mau oper ke siapa? Silakan. Ayu Nurtalida. Iya, kalian Nutalida ya? Ayu Ayu. Nutalida. Iya, Lanjut, Pak. lanjut yuk. Gestur itu gerakan tangan terutama digunakan jika mengutamakan suatu atau membantu menggambar sesuatu. Digunakan secara tepat akan sangat memperkuat komunikasi dan meningkatkan pendengaran lebih mengerti. Tapi jangan digunakan berlebihan akan mengurangi kata-kata yang diucapkan dan pendengaran akan menjadi bingung. Ya, pertama adalah gestur. Gerakan tangan terutama digunakan jika mengutamakan sesuatu atau membantu menggambarkan sesuatu. Digunakan secara tepat akan sangat memperkuat komunikasi dan meningkatkan pendengar lebih mengerti. Tetapi jangan digunakan berlebihan. Akan mengurangi kata-kata yang diucapkan dan pendengar akan menjadi bingung. Oke. Ya, lanjut. Ekspresi wajah yaitu setelah mengatakan sesuatu, ekspresi wajah merupakan bagian yang terpenting dalam komunikasi. Ekspresi wajah seseorang farmasis pada waktu mulai percakapan sangat menentukan bagaimana pasien akan menerima nasihat atau informasi yang diberikan. Ekspresi wajah menggambarkan suasana hati dan emosi dengan mata dan mulut, merupakan tanda yang dominan. Ekspresi wajah merupakan semangat dan welcome tidaknya. Farmasis juga penting tahu ekspresi wajah, bahkan bahwa pasien mengetahui dan menerima atau tidak nasihat informasi. Berikutnya ekspresi wajah. Setelah mengatakan sesuatu, ekspresi wajah merupakan bagian yang terpenting dalam komunikasi. Ekspresi wajah seseorang farmasis pada waktu mulai percakapan sangat menentukan bagaimana pasien akan menerima nasihat atau informasi yang diberikan. Ekspresi wajah menggambarkan suasana hati dan emosi dengan mata dan mulut merupakan tanda yang dominan. Ekspresi wajah merupakan semangat dan welcome tidaknya seorang farmasis
tahu penting bahwa ekspresi wajah pasien mengerti atau tidak terhadap informasi. Jadi memang eh, nggak usah kita ngomongin yang berat-berat ya. Kalau kamu misalnya memberikan video atau konseling atau kamu pada saat visit ke pasien gitu. Kalau kamu komunikasi aja dengan teman kamu itu pasti eh kamu udah ngerti tuh reaksi wajah dari teman kamu pada saat kamu ngomong A, ngomong B, ngomong C gitu. Apakah dia ngerti, apakah kamu bete, apakah dia yang bete gitu. Itu sebenarnya udah kelihatan. Jadi kalau misalnya kalian memperhatikan ekspresi wajah dari lawan bicara kamu. Oke, lanjut. Kontak mata itu menghindari kontak mata merupakan jalan sukses untuk menghindari komunikasi. Contoh, mahasiswa yang baru saja ditanya dosennya. Kedua, menjaga kontak mata selama percakapan vital untuk meyakinkan proses keberkelanjutan karena menunjukkan ketertarikan pada subjek dan biasa untuk menentukan siapa yang akan berbicara. Walaupun akan kontak mata tanpa ada interupsi kurang nyaman dan membuat keberhasilan komunikasi berkurang. Ya, kontak mata. Menghindari kontak mata merupakan jalan sukses untuk menghindari komunikasi. Contoh mahasiswa yang baru saja ditanya dosennya. Lalu menjaga kontak mata selama percakapan vital untuk meyakinkan proses berkelanjutan karena menunjukkan tertarik pada subjek dan biasa untuk menentukan siapa yang akan berbicara. Walaupun kontak mata tanpa ada interupsi kurang nyaman dan membuat keberhasilan komunikasi juga berkurang. Sebenarnya kalau kita udah ngomongin kontak mata, terus gaya berbicara, terus mimik wajah gitu ya, itu kan sebenarnya proses dari bagaimana kamu yakin atau percaya diri akan diri kamu tentang basic knowledge kamu, lalu tentang informasi yang akan kamu sampaikan. Tuh, karena memang kan dari kamunya aja udah yakin gimana kamu mau punya gestur yang enak pada saat komunikasi, gimana kamu punya ekspresi yang menyenangkan pada saat komunikasi, gimana kamu punya kontak yang meyakinkan si penerima pesan pada saat kamu komunikasi. Oke, lanjut. Ayo. Kontak fisik itu merupakan segala aspek proses komunikasi dan dapat meningkatkan komunikasi verbal. Sentuhan yang simpatik pada lengan sering dapat mengatakan jauh lebih berarti daripada kata-kata, walaupun jauh berbeda arti dari kultur yang sangat luas. Sentuhan beda jenis ada yang tidak dapat diterima. Ini perlu diketahui seorang farmasis yang berhubungan dengan banyak variasi latar belakang sosial dan kultur yang berbeda. Ya, kontak fisik. Nah, ini juga memang sebenarnya perlu hati-hati ya, karena eh, tingkat trust dari receiver kita tuh dia akan muncul kalau jadi gini, nggak usah jauh-jauh deh ya. Misalnya contoh kamu eh punya teman baru gitu ya, kamu kan nggak langsung nyaman untuk bersapa atau ngobrol atau eh, bersentuhan. Nah, ini tanda kutip ya memang eh, biasa gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin orang dengan karakter berbeda, lalu bisa kalian lihat di sini latar belakang sosial dan kultur yang berbeda, nah itu memang punya poin-poin tersendiri. Apa yang menjadi dasar untuk oh kalau ketemu yang seperti ini kita harus gini. Karena memang sebenarnya kan awalnya kita komunikasi itu adalah bagaimana kita membuka kepercayaan kepada receiver untuk dia membuka diri terhadap pesan yang apa yang kita sampaikan. Nah, nanti di situ kalau mereka dia sudah percaya, udah nyaman, nah itu memang hal-hal yang sifatnya personal seperti kontak fisik kan jatuhnya personal ya, karena kan apalagi kalau kalian lihat di sini tulisannya sentuhan beda kelamin ada yang tidak dapat diterima. Ini memang masih menjadi um, high
levelnya high risk gitu. Jadi dalam proses kamu berkomunikasi ini risiko yang tinggi untuk kontak fisik gitu. Karena apa? Karena di satu sisi kita nggak tahu maksudnya kultur dan budayanya berbeda, setelah tantangan sosial juga berbeda, tapi juga uh, kita ngomonginnya dengan uh, adat istiadat ya kayak gitu. Jadi memang perlu kita dalam berkomunikasi itu membangun trust dulu kepada si penerima pesan agar si penerima pesan itu membuka diri dan menjadi percaya dan menimbulkan uh, keterikatan emosional terhadap kita sebagai pemberi pesan. Akhirnya muncullah nih si kontak fisik. Oke, lanjut yuk. Body posture. Kita dapat mengontrol apa yang kita katakan, tetapi kita tidak begitu baik mengontrol bahasa tubuh. Walaupun kata-kata memberikan verbal pesan positif, tetapi mungkin postur tubuh memberikan pesan negatif. Kalau pasien melihat ini, maka pesan verbal akan hilang. Lalu kedua, postur tubuh sangat berpengaruh bagaimana percakapan berhasil. Pertama ada posisi tertutup, yaitu kalau orang berdiri dengan menyilangkan tangan. Ini merupakan postur yang negatif dan tidak seorang mau memulai percakapan. Kedua, posisi kaki. Kaki orang mengarah kemana ia akan pergi. Ini untuk mengecek apakah pendengar penuh pengertian atau tidak. Lalu ketiga ada body posture yang positif, badan mengarah kepada orang yang berbicara atau duduk dengan rileks, merupakan contoh bahasa nonverbal yang dapat membuat komunikasi baik. Ya, body posture atau postur badan ya. Kita dapat mengontrol apa yang kita katakan, tetapi kita tidak begitu baik mengontrol bahasa tubuh. Sebenarnya, jadi jatuhnya itu kayak berfake-fake ria gitu ya. Tapi kadang bahasa tubuh kita tuh nggak bisa bohongin gitu ya. Dalam artian misalnya kamu berusaha meyakinkan gitu ya ngasih tahu, tapi uh, body posture kamu, mata kamu kemana-mana gitu kan. Terus contoh nih yang di sini adalah uh, kalau memberikan nih, walaupun kata-kata memberikan verbal pesan positif, tetapi mungkin postur tubuh memberikan pesan negatif. Kalau pasien melihat ini, maka pesan verbal akan hilang. Nah, di sini contoh pertama adalah posisi tertutup. Kalau orang yang berdiri dan menyilangkan tangan, ini merupakan postur yang negatif dan tidak seorang mau menerima, tidak seorang pun mau memulai percakapan. Lalu posisi kaki, kaki yang mengarah kemana dia akan pergi itu untuk mengecek. Ini untuk mengecek apakah pendengar penuh perhatian atau tidak. Gitu. Jadi contoh kalau kamu lagi di kelas gitu ya, terus ya pose-pose seperti ini kan sebenarnya menunjukkan kalau kamu udah mulai bosan, mulai nggak nyaman, mulai jenuh gitu. Apalagi kalau yang udah bolak-balik ke kamar mandi gitu ya. Lalu body postur tubuh yang positif yaitu badan mengarah kepada orang yang berbicara atau duduk dengan rileks merupakan contoh bahasa nonverbal yang dapat membuat komunikasi menjadi baik. Lalu jarak personal, lanjut yuk. Jarak personal itu kita semua punya jarak yang merasa nyaman. Jarak personal bervariasi tergantung kultur dan situasi, itu perbedaan daerah jarak dibagi 4. Pertama, area umum, itu sekitar 3 meter atau lebih. Itu jarak normal yang kita pilih dengan kelompok orang. Lalu kedua ada area sosial, 1 sampai 3 meter, yaitu jarak yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak begitu kita kenal. Lalu ketiga ada area personal 0,5 sampai 1 meter, jarak yang merasa nyaman dengan orang yang kita kenal. Lalu keempat ada area sahabat 0,0 sampai 50 cm, jarak untuk orang yang kita kenal, yaitu suami, istri, anak, sahabat dekat maupun keluarga. Ya, kalau kalian di sini jarak ya. Jadi jarak semua punya jarak yang merasa nyaman.
Jarak personal bervariasi tergantung kultur dan situasi. Perbedaan daerah jarak dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah area umum. Jaraknya sekitar 3 meter atau lebih. Jarak normal yang kita pilih dengan sekelompok orang gitu ya, atau orang baru. Lalu yang kedua adalah area sosial. 1 sampai 3 meter. Jarak yang digunakan untuk komunikasi dengan orang yang tidak begitu kita kenal. Lalu jarak personal atau area personal yaitu 0,5 sampai 1 meter. Jarak yang merasa nyaman dengan orang yang kita kenal, dan area sahabat atau dekat ini untuk orang yang kita kenal, benar-benar kenal gitu ya, seperti keluarga, sahabat gitu ya, sahabat dekat. Jadi kalau misalnya kalau kamu ketemu orang gitu ya, terus mungkin satu sisi kamunya mau lebih mudah mengakrabkan diri atau muka diri dengan mendekatkan uh, pada saat kamu berbicara, tapi dia ternyata tetap jaga jarak. Nah ini dia kamu tahu. Jadi kalau misalnya uh, dia masih jaraknya di atas 1 meter, berarti dia masih merasa dia belum kenal sama kamu gitu. Tapi kalau misalnya oh dekat nih, apalagi kalau yang dekat itu udah pasti ya, pasti udah yang ada yang pet-petan tuh ngobrolnya kayak gitu. Oke, ayo silakan yuk, mau di oper ke siapa? Untuk kelas yang sama atau beda, Pak? Yang beda aja biar kenal. Eh, Pak Ayu dia, Ya, ayo dia, silakan. Lalu di sini ada level-level komunikasi, Ya, level komunikasi. Lanjut. yaitu tingkatan komunikasi berdasarkan jumlah orang yang terlibat dalam sebuah proses komunikasi. Tingkatan komunikasi ditentukan berdasarkan jumlah orang yang terlibat dalam proses komunikasi dan tujuan komunikasi. Ya, untuk level-level komunikasi sendiri itu tingkatan komunikasi berdasarkan jumlah orang yang terlibat dalam sebuah proses komunikasi yang ditentukan oleh jumlah dan tujuan komunikasi. Oke, 5 level level komunikasi. Yang pertama ada intrapersonal communication, yaitu komunikasi intrapribadi. Lalu ada interpersonal communication, komunikasi antar pribadi. Lalu ada transpersonal communication, yaitu komunikasi transpribadi. Lalu ada small group communication, yaitu komunikasi kelompok kecil. Lalu ada public communication, yaitu komunikasi publik. Satu lagi level komunikasi yaitu social communication, yaitu komunikasi sosial. Nah, kalau kalian di sini dia ada lebih dari 5 ya. Karena yang satu lagi adalah komunikasi sosial atau social communication. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, lanjut. 5 level komunikasi versi Anurag Bhaipatiar dalam buku Communication and Nursing Education, Person Education India 2012. Ada intrapersonal, interpersonal, transpersonal, small group communication, dan public communication. Ya, sama ya seperti di atas, cuman ini ada tambahan nih, yaitu komunikasi sosial. Oke, lanjut interpersonal communication. Lalu ada intrapersonal communication, yaitu komunikasi interpribadi, yaitu komunikasi seorang dengan dirinya, atau communication with the self. Tipe komunikasi intrapribadi sama dengan proses berpikir, yaitu ketika seorang secara sadar atau sengaja mengirimkan informasi pada dirinya untuk menganalisis sebuah situasi dan mengembalikan sikap atau keputusan. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpribadi yaitu komunikasi seseorang dengan dirinya sendiri atau communication with self. Tipe komunikasi interpribadi sama dengan proses berpikir, yaitu ketika seorang secara sengaja mengirimkan informasi pada dirinya untuk menganalisis sebuah situasi dan mengambil sikap atau keputusan. Ini kebaca nggak sih? Ayo dia, kebaca nggak?
Enggak, Pak. Oke, soalnya ini saya ganti desainnya, tapi malah tulisannya hilang. Ini saya baca aja ya. Komunikasi interpersonal communication, komunikasi antar pribadi merujuk pada interaksi antara dua orang lazimnya terjadi secara tatap muka atau face to face. Tujuan komunikasi antar pribadi biasanya untuk berbagai share informasi, pendapat, gagasan, atau ide, dan sebagainya. Komunikasi antar pribadi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu assertive communication atau asertif komunikasi, lalu non-assertive communication atau komunikasi non-assertif, dan agresif. Jadi tegas, tidak tegas, dan agresif atau apa ya bahasanya kalau bahasa Indonesia agresif ya? Dominan ya? Apa gimana? Kata-katanya apa ya kalau agresif? Coba, ayo dia kalau agresif itu kan proses apa? Kan kalau asertif dia kan jatuhnya tegas ya. Non asertif tidak tegas. Lalu ada agresif atau dominan gitu ya. Iya, Atau Pak. apa? Oke. Kalau ini kebaca nggak? Ayo dia. Kebaca, Pak. Oke, lanjut. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Yang pertama, ciri-ciri karakteristik komunikasi asertif. Dengan percaya diri mengekspresikan yang ada, pikiran, rasakan, dan percaya dengan lantang membela hak Anda seraya menghormati hak orang lain, menyampaikan maksud dan harapan tanpa menghina, mempermalukan, atau merendahkan orang lain, respek terhadap kebutuhan dan hak diri sendiri dan orang lain. Lalu ada ciri-ciri komunikasi non-asertif. Ketidakmampuan mengekspresikan pemikiran, perasaan, dan keyakinan secara konsisten, membolehkan orang lain untuk melanggar hak Anda tanpa tantangan, kurang menghargai preferensi sendiri orang lain, dan mudah mengabaikan pemikiran, perasaan, dan keyakinan Anda. Lalu ada ciri-ciri komunikasi agresif, yaitu mengekspresikan diri dengan cara mengintimidasi, menghina, atau merendahkan orang lain, serta meraih keinginan dengan cara merusak hak-hak orang lain. Ya, di sini ada ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Yang pertama adalah komunikasi asertif. Nah, ini dengan percaya diri mengekspresikan yang ada di pikiran, dirasakan, dipercayai dengan pantang membela hak seraya menghormati hak orang lain, menyampaikan maksud dan harapan tanpa menghina, memalukan atau merendahkan orang lain, respek terhadap kebutuhan dan hak diri maupun seseorang. Lalu yang non asertif, nah ini ketidakmampuan mengekspresikan pemikiran, perasaan dan keyakinan secara konsisten, membolehkan orang lain untuk melanggar hak Anda tanpa tantangan, kurang menghargai preferensi diri sendiri, orang lain dengan mudah mengabaikan pemikiran, perasaan dan keyakinan. Lalu yang agresif nih, yang tadi saya bilang ya. Jadi mengekspresikan diri dengan cara mengintimidasi, menghina atau mengandalkan orang lain, serta meraih keinginan dengan cara yang merusak hak-hak orang lain. Oke, lanjut. Komunikasi transpersonal, yaitu komunikasi yang terjadi dalam domain spiritual seorang. Tujuannya untuk memunculkan kesadaran tentang diri atau selfhood, meningkatkan spiritualitas, lebih cenderung bersifat vertikal, mengutamakan hubungan spiritual seseorang dengan Tuhannya. Ya, komunikasi transpersonal itu komunikasi yang terjadi dalam domain spiritual seseorang. Jadi tujuannya dia memunculkan kesadaran seseorang dan meningkatkan spiritualitas yang lebih cenderung ke bersifat vertikal dengan mengutamakan hubungan spiritual seseorang dengan Tuhannya. Kalau ini kebaca nggak? Ayo dia. Baca, Pak. Oke, lanjut. Baca. Komunikasi small group, yaitu komunikasi yang terjadi dalam sebuah grup kecil, tujuannya untuk menyampaikan informasi yang menjadi kebutuhan atau ketertarikan anggota kelompok, atau kadang-kadang untuk mengetahui pendapatan anggota kelompok tentang suatu masalah atau membuat sebuah keputusan. Ya, komunikasi small group yaitu komunikasi yang terjadi dalam bentuk grup kecil. Tujuannya untuk menyampaikan informasi yang menjadi kebutuhan atau ketertarikan anggota kelompok atau kadang-kadang untuk mengetahui pendapat
anggota kelompok tentang suatu masalah atau membuat sebuah keputusan. Oke, lanjut. Ayo dia. Komunikasi publik biasanya dipahami sebagai sebuah kelompok besar orang atau large group of people. Ringkasannya komunikasi kepada orang banyak atau massa. Komunikasi publik sering disetarakan dengan komunikasi massa, yakni komunikasi melalui media massa, meski komunikasi publik tidak selalu dilakukan melalui perantara media massa. Komunikasi publik juga sering dipahami sebagai berbicara di depan orang banyak atau public speaking yang membutuhkan keterampilan komunikasi khusus atau special communication skills seperti gestur, suara, dan bahan media yang harus digunakan untuk mengkomunikasikan pesan secara efektif. Ya, komunikasi publik. Publik biasanya dipahami sebagai sebuah kelompok besar orang atau large group of people. Ringkasnya komunikasi kepada orang banyak atau massa. Komunikasi publik sering disetarakan dengan komunikasi massa, yaitu komunikasi melalui media massa, meski komunikasi publik tidak selalu dilakukan melalui perantara media massa. Komunikasi publik juga sering dipahami sebagai berbicara di depan orang banyak atau public speaking yang membutuhkan keterampilan komunikasi khusus atau special communication skill seperti gestur, suara, dan bahan media yang harus digunakan untuk mengkomunikasikan pesan secara efektif. Oke. Komunikasi sosial. Kebaca nggak ya dia? Baca Pak dikit-dikit. Boleh. Lanjut. Komunikasi sosial atau social communication. Komunikasi sosial yaitu komunikasi yang terjadi dalam konteks sosial, yaitu membina hubungan dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sapaan, selamat pagi, apa kabar, bagaimana kabar anak-anak Anda, masuk dalam level komunikasi sosial. Ini yang tadi tambahannya. Komunikasi sosial atau social communication, yaitu komunikasi yang terjadi pada konteks sosial di mana membina hubungan dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan sapaan selamat pagi, apa kabar, bagaimana kabar anak-anak Anda, masuk dalam sebuah level komunikasi sosial. Oke, lanjut. Selain Ayo dia. keenam level komunikasi di atas, literatur komunikasi yang disusun para pakar komunikasi juga menyebutkan level komunikasi lainnya, yaitu yang pertama ada organizational communication, komunikasi organisasi, yaitu komunikasi dalam sebuah organisasi dan antar organisasi. Yang kedua ada mass communication, yaitu komunikasi massa atau media communication, komunikasi media, yaitu komunikasi melalui media massa, surat kabar, tabloid, majalah, radio, televisi, media online, termasuk media sosial atau sosial media. Nah, komunikasi massa atau komunikasi media bisa dikatakan yang tersulit karena membutuhkan keterampilan atau keahlian skills khusus sesuai dengan karakteristik media massa yang digunakan. Keterampilan menulis writing skills untuk media cetak dan online serta keahlian berbicara atau speaking skills untuk media radio dan televisi. Ya, selain 6 level komunikasi di atas, literatur komunikasi yang disusun para pakar komunikasi juga menyebutkan level komunikasi, yaitu organizational communication atau komunikasi organisasi, yaitu komunikasi dalam sebuah organisasi dan antar organisasi. Lalu yang kedua, mass communication atau komunikasi massa atau media communication atau komunikasi media, yaitu komunikasi melalui media massa, surat kabar, tabloid, majalah, radio, televisi, media online, termasuk media sosial atau sosial media. Yang ketiga, komunikasi massa atau komunikasi media bisa dikatakan yang tersulit karena membutuhkan keterampilan atau keahlian atau skill khusus sesuai dengan karakteristik media massa yang digunakan. Keterampilan menulis atau writing skill untuk media cetak dan online, serta keahlian berbicara atau speaking skill untuk media radio dan televisi. Oke, strategi dalam komunikasi interpersonal. Oke, ayo dia, kamu mau lanjut ke siapa? Teman saya Pak Malako Malasari. Ya, malah. Strategi komunikasi
Ya, ini langsung aja ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, manakah yang termasuk komunikasi interpersonal? Tadi kita udah bahas ya teorinya di atas. Kita lihat di sini. Jadi komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi ini melibatkan interaksi dan pengaturan pesan dua orang atau lebih dengan umpan balik seketika. Dalam proses ini, pesan dibentuk dan diarahkan oleh satu orang yang saja diterima dan ditafsirkan oleh orang lain. Oke, lanjut. Model Mala. komunikasi intrapersonal. Yang satu, pengirim pesan atau sender mengantarkan pesan kepada penerima pesan. Yang kedua, pesan atau message merupakan unsur yang dihantarkan dalam proses komunikasi dan secara verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, penerima pesan atau receiver. Penerima pesan dan penerjemahnya untuk memperoleh makna. Menerjemahkannya untuk memperoleh makna. Ya, basicnya tetap sama ya. Sender, message, dan receiver. Lalu ada umpan balik atau feedback dan barrier atau hambatan. Nah, ini masing-masing kan untuk feedback dan umpan baliknya juga beda-beda ya, karena tergantung dari jenis pesan atau jenis komunikasi yang sedang kalian lakukan. Oke, lanjut, Mala. Tanggung jawab dalam komunikasi interpersonal yang efektif. Tanggung jawab utama dalam komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan berada pada pengirim pesan atau tenaga kesehatan, khususnya jika komunikasi yang dilakukan bersifat edukasi. Namun, pengirim pesan maupun penerima pesan, pasien, keluarga, atau masyarakat sama-sama memiliki tanggung jawab dalam proses komunikasi efektif. Tanggung jawab pengirim pesan baru dikatakan selesai ketika yang bersangkutan yakin bahwa si penerima pesan telah menerima pesan yang disampaikan dengan tepat. Tanggung jawab dalam komunikasi interpersonal yang efektif. Tanggung jawab utama dalam komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan berada pada pengirim pesan atau tenaga kesehatan, khususnya jika komunikasi dilakukan bersifat edukasi. Namun pengirim pesan maupun penerima pesan, pasien, keluarga, atau masyarakat sama-sama memiliki tanggung jawab dalam proses komunikasi efektif. Tanggung jawab pengirim pesan baru dikatakan selesai ketika yang bersangkutan yakin bahwa si pengirim pesan telah memahami pesan yang disampaikan dengan tepat. Ya, lanjut. Tanggung jawab dalam model komunikasi interpersonal. Tanggung jawab pengirim pesan memastikan pesan tersampaikan dengan sejelas mungkin dengan terminologi yang dipahami oleh pihak penerima, serta dalam lingkungan yang kondusif untuk proses pengantaran pesan yang jelas. Agar pesan telah diterima sesuai maksud pengirim pesan, pengirim perlu meminta umpan balik dari penerima dan menjelaskan kesalahpahaman yang mungkin timbul. Kemudian tanggung jawab penerima pesan, mendengarkan pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan, agar komunikasi berjalan dengan akurat, penerima pesan harus memberi umpan balik kepada pengirim pesan, dengan menjabarkan pesan sebagaimana yang dipahaminya. Tanggung jawab dalam model komunikasi interpersonal. Jadi, baik dia tanggung jawab si pengirim pesan maupun penerima pesan. Jadi, untuk yang pengirim pesan sendiri adalah memastikan pesan tersampaikan dengan jelas mungkin dengan terminologi yang dipahami oleh pihak penerima, serta dalam lingkungan yang kondusif untuk proses pengantaran pesan yang jelas. Agar pesan telah diterima sesuai dengan maksud pengirim pesan, pengirim perlu meminta umpan balik dari penerima dan menjelaskan kesalahpahaman yang mungkin akan timbul. Kalau dari sisi tanggung jawab penerima pesan adalah yang pertama adalah mendengarkan pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Lalu, agar komunikasi berjalan dengan akurat, penerima pesan harus memberi umpan balik kepada pengirim pesan dengan menjabarkan pesan sebagaimana yang dipahaminya. Oke, lanjut. Hambatan dalam berkomunikasi pada apoteker, rasa percaya diri rendah, malu, kurang objektivitas, perbedaan budaya, dan persepsi negatif terhadap nilai interaksi pasien. Kalau boleh saya bilang di sini, sebenarnya hambatan utama dalam komunikasi bagi apoteker itu sendiri sebenarnya kan, kalau kita ngomongin nilai percaya diri kan, ngomongin apa sih? Basic knowledge gitu ya. Jadi pada saat ingin komunikasi, kita harus mumpuni dulu nih apa yang mau kita komunikasikan gitu. Jadi hal-hal yang seperti tidak percaya diri, malu, kurang objektivitas, perbedaan budaya, persepsi negatif itu sebenarnya bisa barrier-barrier ini bisa kalian lewati kalau misalnya basic knowledge dan basic atau hal-hal yang memang
akan disampaikan itu sebagai pengirim pesan kamu tuh paham atau ngerti atau eh, memahami secara keseluruhan gitu. Jadi hal-hal yang menjadi hambatan buat saya sih ini kayaknya udah nggak perlu jadi hambatan ya. Paling jatuhnya adalah karena perbedaan budaya, jadi pemakaian bahasa yang memang agak-agak susah untuk memberikan pemahaman dengan bahasa yang awam atau bahasa sehari-hari. Oke, lanjut. Melakukan presetting yang efektif terkait komunikasi interpersonal, komunikasi dan praktik. Tunjukkan komunikasi yang baik kepada preset, menjawab telepon, pesan, email, atau chat WA, memberikan tanggapan atau kritik terhadap tugas tepat waktu, hadir tepat waktu pada pertemuan, tidak menelpon atau menjawab telepon yang kurang perlu di saat bertemu dengan preset. T. Hati-hati saat mengirim preset teks yang satu di hadapan teman-temannya. Ya, di sini melakukan persepsi yang efektif atau punya pesan yang efektif terkait komunikasi interpersonal. Jadi tunjukkan komunikasi yang baik kepada penerima atau seperti menjawab telepon, pesan, email, atau chat WA, atau memberikan tanggapan atau kritik terhadap tugas tepat waktu, hadir tepat waktu pada pertemuan, tidak menelepon atau menjawab telepon yang kurang perlu di saat bertemu dengan persepsi atau memberi pesan. Hati-hati saat mengkritik persepsi yang satu di hadapan teman-temannya, karena memang eh sebenarnya basic ini sih muncul dalam keseharian kalian ya. Dalam artinya gini, kalau ada komunikasi di WA, eh pasti kalian lihat dulu nih tingkat kepentingannya dan eh, keperluannya. Tapi perlu saya notif juga ya. Jadi gini, dalam situasi bekerja itu kita ngomonginnya bukan ngomongin dia itu siapa, tapi bagaimana caranya kita tetap berkomunikasi dengan baik karena tujuannya adalah agar sistem berjalan dengan baik gitu. Jadi kesampingkan dengan nilai apa ya namanya? Jadi kalau misalnya oh dia adalah orang dia uh, cuman ini doang, tapi yang kita lihat kan kita isi pesannya. Kalau emang tujuannya kerjaan, kalian harus merespon dengan baik siapapun dia gitu karena kita ngomonginnya pekerjaan gitu. Jadi kalau saya mau pesan aja sih sama kalian kalau misalnya dalam dunia kerja eh memang kalian punya punya level-level tuh supervisor atau apa gitu ya. Tapi sejauh pun kalau komunikasi dengan kalian isinya penting itu tetap harus tetap menjadi prioritas. Jadi bukan menjadi jauh nanti aja atau karena masalah personal jadi hal yang menjadi penting menjadi tidak penting. Nah itu jangan ya karena memang kita ngomonginnya koordinasi pekerjaan bukan ngomongin personal atau lagi ngomongin orang lain. Jadi memang selain kita tetap melihat isi pesannya, tapi juga kita harus mengesampingkan pengkategorian siapa sih yang ngirim pesan ke kamu gitu. Enggak, tapi kita lihat yang utama ada yang penting adalah si isi pesannya sendiri. Jadi jangan sampai nanti pada saat kamu koordinasi pekerjaan, karena kamu punya masalah personal dengan yang komunikasi dengan kamu, tapi yang komunikasi dengan kamu isinya pekerjaan, akhirnya kan miss. Akhirnya jadi temuan atau medication error kayak gitu. Nah itu perlu uh, pendewasaan diri dari sekarang. Kalau kita tuh ngomonginnya pekerjaan loh, bukan ngomongin personal. Jadi hal-hal yang menjadi personal lebih baik dibuang jauh karena komunikasi ini ngomongin kerjaan, bukan ngomongin pribadi gitu ya. Jadi jangan kamu em, kaitkan antara personal life dengan pemberi pesan sama isi pesan yang memang sebenarnya pesannya isinya penting kerjaan. Oke, lanjut malah Melakukan presetting yang efektif terkait komunikasi interpersonal, memotivasi presetting, tekankan penyelesaian masalah,
Dukung keterlibatan aktif resepsi dalam proses PKPA, tunjukkan antusiasme terhadap bidang pekerjaan kefarmasian dan mengajar, membina hubungan yang suportif dan dengan presepsi. Ya, lakukan precepting yang efektif terkait komunikasi interpersonal, yaitu memotivasi persepsi. Jadi tekankan penyelesaian masalah, lalu keterlibatan aktif dalam proses PKPA atau pelatihan atau PKL ya namanya. Lalu tunjukkan antusiasme terhadap bidang penginformasian dan mengajar dan bina hubungan suportif dengan persepsi. Lanjut, malah Analisis persepsi nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap persepsi dengan akurat. Gunakan observasi langsung terhadap persepsi. Berikan umpan balik yang sering dan efektif kepada persepsi. Lakukan evaluasi yang adil dan cermat. Dokumentasi perkembangan persepsi. Berikan peringatan dan kesempatan untuk memperbaiki diri pada rotasi atau skill yang sesuai. ya, melakukan precepting yang terkait efektif efektif terkait komunikasi interpersonal. Jadi kita harus analisis dulu nih si penerima pesan, mulai dari pengenai dengan pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya dengan akurat. Lalu gunakan observasi langsung terhadap si penerima pesan. Lalu berikan umpan balik yang sering dan efektif kepada penerima pesan. Lalu lakukan evaluasi yang adil dan cermat dan dokumentasi perkembangan penerima pesan. Berikan peringatan dan kesempatan untuk memperbaiki diri pada rotasi atau skill yang sesuai. Ya, lanjut. Kemudian mengajar dan praktik. Tunjukkan interaksi yang baik dengan pasien atau nakes lain atau personel terkait di bidang pekerjaan kefarmasian. Jadilah role model yang efektif, berikan informasi antar organisasi dan jelas, beri tanggung jawab yang sesuai kepada persepsi, berikan kesempatan belajar kepada persepsi dalam bentuk menunjukkan aktivitas komunikasi, mendapat evaluasi, mengamati outcome dan dari suatu proyek atau intervensi. Ya, melakukan precepting atau memberikan pesan yang efektif terkait komunikasi personal. Yang kedua adalah mengajar dan praktik. Jadi tunjukkan interaksi yang baik dengan pasien atau nakes lain atau personel terkait di bidang pekerjaan kefarmasian. Jadi dalam model yang efektif, beri informasi yang terorganisir dan jelas, memberi tanggung jawab sesuai dengan uh, beri tanggung jawab yang sesuai kepada si penerima pesan, berikan kesempatan belajar kepada peserta dalam bentuk menunjukkan aktivitas komunikasi, mendapat evaluasi, mengamati dari suatu proyek atau intervensi. Oke, lanjut. Bentuk kegiatan yang bisa digunakan untuk preceptorship komunikasi interpersonal, berkomunikasi dengan nakes lain atau sesama apoteker, dokter, perawat, dan lain-lain, siapkan pertanyaan atau fakta atau rekomendasi saat memulai komunikasi dengan dokter atau nakes lain, komunikasi dengan pasien, wawancara riwayat pengobatan, penyampaian leaflet, informasi kepada pasien, presentasi oral atau poster, penyusunan laporan kasus atau artikel review. Bentuk kegiatan yang bisa digunakan untuk preceptorship komunikasi interpersonal, yaitu berkomunikasi dengan nakes lain, sesama apoteker, dokter, perawat, dan lain-lain. Siapkan pernyataan atau fakta atau rekomendasi saat memulai komunikasi dengan dokter atau nakes lain. Lalu komunikasi dengan pasien, yaitu mewawancari riwayat pengobatan, penyampaian leaflet informasi pada pasien, lalu presentasi oral atau berupa poster, dan penyusunan laporan kasus atau artikel review. Oke, selanjutnya konflik. Nah, konflik ini juga salah satu hambatan dalam sebuah komunikasi. Malah kamu mau dioper ke siapa, Malah? Bu Sally, Sally, Selinia. iya Pak. Ya, lanjut, Sel. Konflik tak dapat dielakkan dalam interaksi manusia, serta sangat lazim terjadi di tempat kerja. Konflik dapat timbul pada organisasi atau instalasi farmasi dengan tenaga yang memiliki level dan job desk yang berbeda-beda. Gagal dalam menangani konflik berdampak buruk pada pelayanan serta mengganggu kolaborasi antar profesi. Ya, jadi konflik ini sebenarnya salah satu hambatan dalam sebuah komunikasi.
di mana dia tidak dapat dielakkan dalam interaksi manusia serta sangat lazim terjadi di tempat kerja. Lalu konflik dapat timbul pada organisasi atau instansi farmasi dengan tenaga yang memiliki level dan job desk yang berbeda-beda. Gagal dalam menangani konflik berdampak buruk pada pelayanan serta mengganggu kolaborasi antar profesi. Nah, sebenarnya kan tadi yang saya bilang, kita tuh ngomonginnya profesional ya, jadi nggak ada personal. Jadi kalau misalnya kamu udah mengesampingkan urusan personal, saya rasa itu udah menjadi basic dari bagaimana kamu menilai sebuah eh, komunikasi efektif dalam suatu sistem pekerjaan gitu. Jadi maksud saya yang tadi saya sempat bahas sebelumnya adalah eh, dalam sebuah komunikasi yang efektif kita tuh jangan melihat karena hubungan personalnya, tapi kita melihat isi penting dari sebuah pesan yang akan disampaikan. Apalagi kita ngomonginnya pekerjaan gitu. Karena kalau kamu gagal menangani konflik atau gagal mengatasi hambatan atau kamu mengutamakan alasan personal atau alasan pribadi ya ini bisa berdampak buruk pada pelayanan serta mengganggu kolaborasi antar profesi. Jadi eh, pengalaman aja sih, maksud saya pengalamannya adalah eh, kita ngomongnya kerjaan aja gitu. Jadi kalau misalnya hal-hal yang menjadi dasar kewajiban kamu sudah disampaikan, tapi tidak tidak di feedback, itu kan eh, salahnya di penerima pesan. Karena apa? Karena kamu udah menggugurkan kewajiban gitu. Jadi maksud saya adalah yang personal-personal tuh buang-buang jauh gitu kalau kita ngomongin kerjaan ya. Karena takutnya yaitu sistem akan berdampak buruk. Jadi terjadinya gangguan terhadap kolaborasi dengan sesama profesi. Oke, lanjut, Sel. Kemudian ada jenis-jenis konflik, yaitu yang pertama konflik data, yang kedua konflik hubungan, yang ketiga konflik nilai, yang keempat konflik sumber daya, dan kelima konflik struktural. Ya. Di sini ada jenis-jenis konflik, yaitu data, hubungan, nilai, sumber daya, dan konflik struktural. Ya, lanjut, Sel. Yang pertama konflik data, konflik yang timbul akibat pemilihan data atau bukti dalam mendukung pengambilan keputusan. Misalnya, staf apotek merasa kekurangan tenaga karena beban kerja yang tinggi. Tetapi pihak manajemen memutuskan untuk tidak menambah staf baru karena menurut data jumlah staf sudah memadai. Nah, ini konflik data ini ngomongnya, eh jadi sebenarnya gini, kalau kita ngomongin eh konflik data gitu ya, staf apotek merasa kekurangan tenaga karena beban kerjanya tinggi gitu. Tapi manajemen menghitungnya dari mana? Berapa sih jumlah resep per hari? Nah, dibagi dengan jumlah orang dalam satu shift itu. Nah, itu kan menjadi dasar. Jadi nggak bisa kalau misalnya si staff itu hanya feelingnya karena posisinya oh lagi rame, tapi dia ngerasa uh, kasuistik sendiri itu menjadi keseharian. Sebenarnya nggak begitu. Makanya kenapa kalau yang ngomongin konflik data ini sebenarnya kalau kalau saya juga ya misalnya di pelayanan nih, misalnya ada kan di RSUD itu sistemnya kan desentralisasi, jadi setiap gedung ada depo farmasinya. Jadi kalau misalnya ada depo yang komplain dengan beban kerja, saya tinggal tunjukin tuh data jumlah resep depo itu selama 1 bulan terhadap dibagi dengan jumlah hari plus dibagi terhadap jumlah SDM. Nah itu kan ngomonginnya real ya. Jadi kita nggak bisa main main asal capek banget gini-gini nggak bisa karena ada datanya, bukan asal sembarangan menempatkan uh, depo farmasi gedung E sekian orang, depo farmasi gedung E sekian orang kok nggak sama banyak gitu. Karena kita ngelihatnya beban terhadap jumlah resep per bulan dibagi dengan jumlah harinya dalam 1 bulan, lalu dibagi lagi dengan jumlah apa? Jumlah SDM yang mengampu atau menjadi peserta dalam depo itu gitu. Jadi
kalau kita ngomongin konflik data ya kita ngomonginnya beban kerja terhadap jumlah 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 SDM dengan jumlah bebannya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan langsung ngomong uh, lebih capek segala macam. Karena kita ngomonginnya jumlah resep ya, jumlah resep dalam satu bulan dibagi dengan jumlah hari dalam satu bulan tersebut, lalu dibagi dengan jumlah staff atau SDM dalam satu depo tersebut. Jadi bisa kelihatan tuh berapa sih jumlah satu orang handle resep misalnya contoh kalau dia ngebanding-bandingin depo farmasi yang gedung eh, A dengan gedung B gitu ya. Dia ngebandingin kayaknya ngelihatnya tuh siapa yang gedung B, mana dia yang ngomplain. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngambil data ya kita tinggal paparin aja gitu. Nah, ini memang hal-hal yang seperti ini perlu eh, perlu kita punya data karena buat memvalidasi dan menghandle komplainan dengan efektif karena kita punya data yang valid kayak gitu. Jadi uh, yang bersifatnya personal atau uh, perasaan itu nggak nggak bisa dipakai gitu karena kita ngomonginnya kan kalau kita ngomonginnya SDM berarti kan ada apa nih? Ada biaya indirect cost yang perlu ditambahkan untuk menambah satu SDM gitu. Nah itu kan juga yang jadi acuan. Acuan apa? Kos-kos itu kan mereka ada suatu sistem manajemen rumah sakit, mereka sudah ada uh, pos-posnya sendiri gitu. Jadi bagaimana si pos-pos dalam rumah sakit ini tetap efektif dan optimal, tapi juga uh, rumah sakit punya benefit atau punya keuntungan dalam artian bisa membayar um, insentif gaji dan transport dengan full karena karena kita nggak bisa contoh misalnya satu satu apoteker untuk rawat inap itu melayani 30 bed misalnya 30 bed atau 50 bed ya saya lupa 30 bed ya saya 30 bed kalau kita mau ngomongin standarnya berarti kan satu apoteker kalau ruang rawat inapnya 30 bed berarti satu apoteker tapi kan kita nggak bisa kayak gitu karena kita harus memaksimalkan mengoptimalkan agar uh, pelayanan tetap efektif gitu jadi nggak bisa kita ngomonginnya pakai perasaan staf merasa kurang tenaga karena beban kerjanya tinggi tapi pihak manajemen merasa untuk dia menambah staf baru karena menurut data jumlah staf sudah memadai berdasarkan dari jumlah staf dengan jumlah staf per hari dengan jumlah SDM yang mampu pada shift tersebut gitu. Oke, lanjut Sal. Selanjutnya, konflik hubungan. Konflik yang muncul karena respon emosi atau gaya komunikasi. Misalnya, apoteker baru tidak senang dengan cara apoteker senior yang selalu menyindirnya karena dianggap lambat dalam bekerja. Ini sih sebenarnya lagu lama sih ya. Maksudnya gini, kan yang namanya kamu baru itu kan proses ya. Proses untuk menjadi dia yang sudah ratusan tahun istilahnya tanda kutip di sana gitu kan. Jadi ya saya juga pernah ngerasain ini sih. Tapi ya udah kita kan ngomongin kerja ya. Jadi no hard feeling aja. Jadi kalau udah ngomongin kerja udah mungkin bisa buat jadi bahan renungan juga buat kita dalam artian buat pribadi sendiri, reminder juga buat saya kalau gimana kalau kalau gue kayak gitu nanti uh, mau gue nggak kasihan sama orang yang nanti setelah gue kalau dia kayak gitu juga nyampein senior gitu kan. Jadi maksud saya udahlah yang sifatnya personal, no hard feeling aja gitu. Kita ngomongnya kerjaan itu aja sih. Oke lanjut. So, Selanjutnya, konflik nilai. Konflik yang timbul akibat perbedaan nilai yang dianut dalam bekerja. Misalnya, kepala instalasi yang sangat menghargai pentingnya komunikasi, selalu menjadwalkan rapat mingguan, sedangkan para apoteker atau TTK yang bekerja di depo rawat jalan menganggap rapat mingguan menyita waktu pelayanan. ya kalau kita ngomongin konflik nilai ini
Kan teknisnya sebenarnya gini. Halo, halo. Iya, Bang, Ini kadang-kadang. saya yang Oh, nge-freeze atau kamu yang nge-freeze ya, Sel? kayaknya sih Bapak ya. Yang lain Oh, saya enggak ya. Bapak Oke, sendiri. oke. Oke, oke. Ya, jadi kalau kita ngomongin ya gimana? Putus-putus, Sel. Suara Bapak kayak kecil banget gitu, Pak. Udah. Udah, Pak, udah. Oke. Jadi kalau kita ngomongin konflik ini kan sebenarnya kalau kita lihat contoh nih yang kalian lihat di PPT, itu kan sebenarnya eh, seberapa penting sih urgensi mingguan dibandingin bulanan gitu ya. Jadi memang perlu direview kembali gitu. Kan topik rapat evaluasi itu kan sebenarnya bulanan karena ada konflik atau ada masalah 3 bulanan atau 6 bulanan atau akhir tahun. Nah, itu memang kan ada summary sendiri. Jadi kalau misalnya mingguan juga kayaknya nggak penting juga ya, kecuali misalnya briefing mingguan masing-masing depo gitu. Terkait apa? Terkait evaluasi minggu kemarin tuh ada masalah apa sih di depo rawat jalan ini? Masalahnya apa sih yang timbul? Oh ini nanti bisa jadi catatan nih. Catatannya memang misalnya contoh, ternyata kita kurang edukasi nih ke pasien kalau sebenarnya Bu, Pak, obatnya ini kita kasih hanya 7 hari kebijakan dari rumah sakit kan itu kebijakan rumah sakit dari manajemen. Tapi sebenarnya obat tersebut tidak masuk formularium nasional gitu. Jadi ini dibuatkan ke persep. Nah, itu memang hal-hal yang seperti itu yang kesannya simple tapi bisa jadi komplainan karena bisa masuk ke sistem rumah sakit. Nah, itu memang jadi catatan. Mungkin boleh ya kalau kita rapat mingguannya di depo aja gitu. Masing-masing depo rapat mingguan, briefing lah istilahnya apa sih yang keluh yang sering timbul masalah seminggu kemarin gitu. Nanti kalau masalahnya masih bisa dihandle dalam intern aja itu bisa dijadikan checklist. Tapi kalau perlu follow up lebih lanjut ke atasan itu bisa jadi catatan untuk rapat bulanan, 3 bulanan atau 6 bulan atau akhir tahun kayak gitu. Jadi memang kalau kita lihat contohnya sih juga mingguan kayaknya nggak penting gitu ya. Kecuali misalnya briefing mingguan masing-masing depo yang memang mempunyai uh, dalam artian mempunyai kendala atau masalah di minggu-minggu sebelumnya atau pada saat proses perjalanan pelayanan berjalan. Gitu. Oke, wah 5 menit lagi nih. Nanggungnya saya habisin dulu sampai ini konflik struktural. Lanjut, Sel. Kemudian konflik sumber daya. Konflik yang muncul karena kelangkaan sumber daya. Misalnya, pengadaan software, pencarian informasi obat untuk pusat informasi obat atau PIO. Tidak disetujui pimpinan. Sedangkan apoteker yang bertugas di Bangsal mendapat fasilitas pelatihan rutin. Ketika apoteker di Bangsal mengeluhkan kinerja apoteker PIO yang lambat, apoteker PIO menyalahkan fasilitas kerjanya yang minim. Kalau kita ngomongin konflik sumber daya, ngomongin itu sebenarnya sama konflik nilai ya, karena keterkaitan. Jadi contoh, di sini kan kalau kalian lihat pelanggan sumber daya, terus motifnya adalah software gitu ya. Padahal kan sebenarnya pusat informasi obat tuh tidak melulu, maksudnya gini, kita tuh sekarang gawai-gawai itu kan nggak harus yang ya contoh nih kalau kalian ngecek interaksi gitu ya, ngecek interaksi kan juga nggak yang pakai software resmi kan. Jadi memang hal-hal yang sifatnya atau urgensinya itu masih belum atau masih bisa dioptimalkan dengan hal yang lain gitu ya. Misalnya contoh uh, dengan MIMS atau ISO gitu ya, atau OP gitu. Itu juga menjadi dasar nilai pada saat uh, sama kalau pengadaan SDM dengan pengadaan software itu kan ngomonginnya cost ya.
Jadi memang hal-hal itu banyak jadi pertimbangan karena di rumah sakit sendiri itu kan nggak usah rumah sakit, di apotek juga mereka punya biaya biaya cost direct dan indirect. Directnya apa? Belanja obat. Indirectnya pegawai, istri, air, kelengkapan-kelengkapan lain seperti leaflet atau apa. Itu kan memang jadi pertimbangan juga gitu. Jadi nggak bisa serta-merta nyalakan nggak ada sistem akhirnya terjadi konflik gitu. Kita nggak bisa karena memang tadi saya bilang ngomongin SDM pun satu apoteker 30 bed itu tidak kaku satu apoteker 30 bed atau satu apoteker 50 resep kalau jalan kan nggak seperti itu gitu. Apalagi kalau kita kerja di rumah sakit kan kerjanya serabutan. Istilahnya kita juga sebagai apoteker bisa ngebantu racik gitu kan. Yang mana aja yang kosong gitu kan. Tuh. Oke, terakhir sel konflik struktural. Terakhir, konflik struktural. Konflik yang timbul akibat cara menyikapi realita terkait hierarki organisasi. Misalnya, seorang manajer baru ditunjuk untuk mensupervisi pegawai yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Kalau ini sih ngomongnya seperti ya apa ya? Kalau contoh nih kalau senior senior itu memang kadang kadang rata-rata tidak berpikiran terbuka gitu. Dalam artian kan yang namanya dia manajer baru berarti kan dia mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi dengan basic knowledge yang juga lebih banyak gitu ya. Nah, mensupervisi pegawai lama pun sebenarnya tujuannya kan melihat nih sistemnya itu yang berjalan seperti apa sih. Nah, nanti dari sistem yang udah berjalan seperti apa yang perlu dievaluasi. Nah, itu memang sebenarnya tujuannya seperti itu untuk mensupervisi. Tapi kadang memang eh, konflik-konflik ini timbul karena lu masih muda udah nyuruh-nyuruh gue gitu istilahnya tanda kutip ya. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu karena memang dari dia pun mempunyai poin-poin evaluasi. Kalau sistem yang udah berjalan tuh apa sih yang terjadi kalau misalnya keluhannya muncul nih apa aja. Jadi nanti dievaluasi. Nah itu memang perlu disuvisi masing-masing dari tiap komponen dalam suatu organisasi gitu. Oke, wah udah habis ya waktunya. Nanti kita lanjut lagi minggu depan ke hubungan konflik dengan komunikasi interpersonal. Oke, oke, saya absen dulu ya. Wanda masuk semua, Wanda. Masuk Pak. Bentar. Oke, dua, dua kelas ya, lengkap ya, Wanda. Ya. Nah, lagi absen. Oke, Lagi absen. absen sudah saya input semua, tinggal dicek di siang masing-masing. Kelas malam ini saya sudahi, saya mau ucapkan terima kasih, mohon maaf sebelum-sebelumnya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam.